Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Linggar Kuku Aji Pratama di segmen Bincang Ruang Tengah. Kali ini saya akan membahas kita bukan membahas sih, tapi ada di segmen diskusi buku, bincang buku dengan narasumber setia saya, yaitu adalah Kakak Haidir Hasraf. Apa kabar Kakak? Baik Adik. Baik Kakak. Saya berdua ini berada di segmen yang paling santai sebenarnya berdua, brother. Soalnya dari beberapa, total kita sudah 3 kali ya sama yang ini ya, bareng ya. Semoga viewers, lagi-lagi kita bilang, semoga viewers tidak bosan dengan kita. Pertama kita bahas nostalgia 4 SKS, kedua Islam dan komunis, dan yang ketiga saya akan membahas buku ini. Tedeng. Karena kami statusnya berdua sudah beristri, jadi saya rasa tidak apa-apa lah ya kita bahas ini sedikit ya. Karena pembahasan kita juga tentang seks dan hijab, gairah dan intimitas di dunia Arab yang berubah, karya Sharon El-Faqih. Mungkin bisa memberikan memberikan insight baru, betul, insight baru. Soalnya kalau orang awam lihat buku kayak gini nih, Dir, pasti dia bilang seks dan hijab. Maksudnya ini seks dan hijab kayak gimana gitu kan? Saya waktu lihat pertama kali begitu. Saya juga kan. Buku ini, guys, saya lihat pada saat saya pertama kali datang ke RK House sebelum membicarakan tentang apa yang harus saya kerjakan di sini kan. Jadi saya melihat buku ini dan saya sempat baca tapi belum habis. Sebenarnya buku ini menarik. Pertama mulai dari judul, dan orang biasa juga bertanya-tanya apa sih ini isi buku ini. Nah, maka dari itu saya akan diskusi buku dengan Kakak Haidir. Karena Kakak Haidir ini ya seperti kita tahu notabene-nya adalah seorang akademisi. Dan saya harap juga dia bisa memberikan penjelasan tentang buku ini ke viewers ya. Oke, Kak Haidir, are you ready to go? Siap Ya. Maksudnya kalau ada plesetan sedikit, nggak apa-apa. Dan harus saya ingatkan ya, konten ini adalah konten 18+. Nah, soalnya kalau umur, ada tuh biasa film film-film Nickelodeon tuh 13+ atau ke bawah tuh film remaja. Jangan ya, nanti di konten ini ada tulisan 18+. Jadi penontonnya harus bijak, karena kalau tidak bijak bahaya guys. Sebentar kami didatangi di sini, waduh, atau disomasi kan gawat juga kan. Karena jujur nih kayak gini, Kak Haidir. Pembahasan buku kita kali ini, jujur adalah pandangan kita ya, dan bukan menjustifikasi sesuatu atau menjustifikasi suatu area mungkin atau apa kan. Walaupun saya rasa viewers ketika melihat buku ini sudah tahu area mana yang akan kita bahas kan. Nah, jadi perlu kebijakan guys. Oke Kak Haidir, pertanyaan pertama mungkin saya pengen tanya ke Kak Haidir, apa sih sebenarnya dari buku ini? Oke, ini disclaimer ya. Disclaimer. Ini adalah pendapat pribadi. Betul, saya kan sudah bilang tadi. Opini, dan ini adalah murni pemahaman saya ketika membaca buku ini. Iya. Dan itu pun sudah lewat dari 3 tahun lalu kalau saya tidak salah. Saya baca buku ini sekitar tahun 2018. 3 tahun atau 4 tahun ya? 4 tahun. Karena saya melihat teman saya yang memang dia suka isu perempuan. Gender. Dia membawa buku ini, lalu kemudian saya tertarik di suatu pameran buku, saya lihat buku ini dan saya langsung beli. Kemudian saya baca, tapi tidak selesai, hanya mungkin sampai setengah saya baca, dan saya baca secara beruntun karena memang buku ini menarik sebenarnya. Karena kita seperti membaca novel, karena dia El-Faqih ini menulis dengan gaya bercerita yang menyenangkan. Jadi kita sebenarnya ini buku berat, sebenarnya buku akademis. Oh, ini buku akademis. Maksudnya banyak sekali data-data akademis di sana, dan ini memang hasil penelitian. Murni hasil penelitian dari file research dan library research mungkin ya. Iya, kalau saya tidak salah 5 tahun dia meriset ini, lalu terbit buku ini, dan ini memang menarik. Walaupun dia kaya dengan kajian literatur, kaya dengan data-data lapangan, tapi ini disampaikan dengan gaya menulis yang menarik, karena mungkin penulisnya El-Faqih juga adalah, kalau saya tidak salah, dia seorang jurnalis atau reporter gitu, jadi memang udah terbiasa. Sharon El-Faqih ini orang mana Pak Kiai?
Dia kalau saya tidak salah lagi ya, ini keturunan Mesir yang lahir dan besar di Eropa. Iya, di Inggris. Gitu. Halo Sharon Elveki, this book we can discussion. So don't be angry about your book. Salah kayaknya bahasa Inggrisnya. Karena kita lagi di diskusi santai berdua, jadi nggak apa-apa ya kita bahas buku berat sambil santai-santai aja Pak Kiai. Slowly, tapi ilmunya bisa kita sebar. Nah, lanjut lagi Pak Kiai tentang buku ini. Apa inti dari buku ini yang saya tangkap ya, lagi-lagi ini pemahaman pribadi saya dan saya menangkap di situ adalah buku ini sebenarnya menceritakan perubahan dunia Arab dalam memandang seksualitas. Dulu dunia Arab itu sangat terbuka dengan seks. Jadi seks itu sesuatu yang lazim dipercakapkan, sesuatu yang lazim diperbincangkan di muka umum gitu. Di warung-warung kopi orang bisa bicara tentang seks. Walaupun ada kalanya itu kadang-kala juga dianggap sebagai sebuah pelecehan, misalnya kan. Ya kan bergibah, iya, lagi-lagi ke sana. Sementara pada saat yang bersamaan di Eropa, justru orang-orang Eropa pada saat itu, peradaban Eropa pada saat itu sangat konservatif melihat seks, melihat khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Biasa aja. Maksudnya kalau di Eropa itu sekarang biasa aja. Sekarang, tapi dulu itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang misalnya orang pegangan tangan di muka umum itu bisa dianggap sebagai aib atau dosa mungkin ya, dosa. Karena ketentuan gereja kan, pengaruh dari tradisi gereja. Apalagi ciuman di muka umum, mungkin sanksinya bisa lebih berat. Kayak mungkin dulu di Sulawesi Selatan ada tradisi sirina pace, ya kan? Kalau misalnya ada orang yang pacaran berduaan saja di umum dan kedapatan, harus langsung dikasih nikah bro, sebagai siri. Dan harus dikasih nikah. Bahkan di beberapa daerah dibunuh kan. Iya betul. Sanksi karena itu aib. Iya betul. Bukan hanya aib keluarga tapi aib suku, masyarakat gitu ya. Jadi seks atau hubungan perempuan dan laki-laki itu menjadi sesuatu yang sangat urgent diperbincangkan dulu, bahkan sampai sekarang. Jadi ternyata bukan kesimpulan sih, dari hasil bacaan Kakak Haidir, buku ini bercerita tentang peradaban seksualitas di dunia Arab yang sekarang sudah agak tabu ya, agak tabu dalam artian bukan menjadi pembahasan yang biasa. Padahal dulu itu biasa-biasa aja. Jadi di awal buku ini Elveki menceritakan ada data lapangan, dia menceritakan pertemuannya dengan seorang perempuan yang kaget ketika melihat vibrator ya. Betul, vibrator. Ya. Vibrator. Oh ya. Yang tadi disebut sebagai alat pembantu perempuan lah mungkin untuk melakukan hal-hal biologis ya. Beberapa perempuan Arab itu tidak mengetahui alat itu. Sekarang. Iya, karena enggak gini. Gitu. Dulu kan Pak Kiai pernah ke Arab nih. Hanya beberapa hari. Iya, beberapa hari. Tapi maksudnya itu kan sudah membaca buku ini. Pernah nggak di pikiran Pak Kiai itu ketika berada di Arab merepresentasikan buku ini? Dan maksudnya bukan langsung datang ke situ, tapi lihat aja gitu suasananya, apakah betul yang dikatakan oleh orang Arab itu sekarang banyak yang kan pakai nikab kan, jadi hanya mata yang kelihatan. Jadi kita tidak terlalu tahu dalamnya. Iya, maksudnya dari suasana gitu mungkin atau apa. Tapi yang menjadi menarik sekarang lagi-lagi pengaruhnya ke perempuan juga sebenarnya. Misalnya kayak di Arab kan semenjak Wahabisme ideologi Wahabisme itu menjadi bagian dari dipakai oleh raja, maka beberapa kebijakan tentang perempuan itu menjadi sangat ketat. Misalnya dilarang menyetir sendiri, di jalan dilarang bepergian sendiri tanpa muhrimnya. Tapi 2018 itu kalau saya tidak salah, 2018 itu keluar kebijakan yang membolehkan perempuan menyetir dan membolehkan perempuan itu berjalan sendiri walaupun tanpa muhrim. Tapi ketika memang saya ada niatan sih sebenarnya waktu di sana, sering sekali karena saya kebetulan sering jalan-jalan sendiri kemana gitu kan.
berusaha melihat apakah ada perempuan yang menyetir. Oh, ternyata belum ada. Sepanjang saya di sana saya mencari, saya belum melihat apakah ada perempuan yang kalau jalan sendiri. Pasti saya melihat selalu ada yang menemani. Tapi maksudnya dalam sinkron dengan buku ini, ketika Pak Kiai mungkin ada di ruang publik, mungkin sempat pernah mendengar tentang orang yang berbicara tentang seksualitas mereka, memang nggak pernah didapat waktu saya belum pernah selama di Arab itu kemarin. Berarti memang betul ya, maksudnya ada perubahan mendasar mungkin ya dari ini ya. Justru menjadi sebaliknya apa yang dikatakan oleh El-Feki. Misalnya El-Feki mengatakan bahwa sekarang peradaban Arab semakin tertutup memperbincangkan tentang seks dan segala mereka. sesuatu yang berkaitan dengan itu. Padahal justru saya bertemu dengan beberapa orang yang masih sangat vulgar, justru memperbincangkan soal-soal yang seks dan segala macamnya. Misalnya menawari betul ya, you know lah, prostitusi mungkin ya, bisnis prostitusi mungkin di sana, memberikan saran bagaimana melakukan ini itu. Betul. Jadi justru saya melihat apa yang dikatakan sebaliknya sih sebenarnya. Maksudnya orang Arab, peradaban Arab itu tetap terbuka memperbincangkan seksualitas, mungkin tidak terang-terangan. Iya, tidak terekspos dengan wow sekali begitu, tidak sama yang kayak dulu. Dulu mungkin terekspos karena orang-orang Arab kan kebanyakan saudagar kan, pedagang mungkin. Kalau kita lihat abad-abad yang lalu kan, dia kalau nongkrong kan pasti ngobrol orang-orang dari Eropa atau orang Barat kan. Bahayanya kalau seks terlalu diperbincangkan di muka publik, terus terlalu di Arab diperbincangkan, bukan hanya di Arab sebenarnya, di mana-mana itu jatuhnya semakin rentan terjadinya pelecehan seksual. Betul, apalagi sekarang kalau kita berbicara tentang gender, itu gender lagi banyak-banyaknya ini ya, aktivis. Bilang kamu cantik saja kan itu sudah termasuk sebenarnya bagian dari verbal ya. Kalau orangnya tidak suka, ya kalau orangnya tidak suka pasti kan dia bilang modus ini lagi kan, kayak gitu bro. Ya maksudnya itu modus dalam artian bermaksud sebagai ujung-ujungnya kayak pelecehan gitu ya, pelecehan seksual. Ya bisa diartikan begitu juga sih Pak Kiai. Makanya memang harus berbicara tentang ini. Seks dan hijab ini harus memang tidak sembarangan untuk saat ini. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, apakah Pak Kiai sepakat ini ketika kita berbicara tentang seks di ruang publik secara terbuka? Menurut Pak Kiai sendiri, dengan hasil membaca buku ini dan dengan hasil riset bahwa Pak Kiai pernah ke Arab, seks yang dimaksud di sini adalah hubungan intim ya. Bukan seks laki-laki dan bukan seks dalam kurung jenis kelamin ya. Betul. Tapi seks yang hubungan intim atau memperbincangkan tentang aktivitas dalam kamar tidur atau pria dan wanita. Ya, sesuatu yang di atas ranjang terjadi. Iya. Apakah itu lazim dipercakapkan di ruang publik atau tidak? Dari maksud Pak Kiai dari tradisi ketimuran kita mempengaruhi dan menjadi batas kita orang-orang timur untuk memperbincangkan hal-hal seperti itu. Karena itu dianggap sesuatu yang privasi, betul, yang tidak lazim untuk kita cerita di ruang publik. Tapi padahal seharusnya biasa aja. Kalau mungkin gini nih. Kalau kita kembali ke buku sebenarnya ada argumen, kalau saya tidak salah ya, saya entah ke halaman berapa, ada argumen dari El-Feki yang mengatakan bahwa ketertutupan memperbincangkan seks di ruang publik itu justru menjadikan dunia Arab yang diteliti oleh El-Feki itu semakin tertutup, berbeda dengan orang Eropa. Peradaban Eropa yang dulu konservatif lalu kemudian dia terbuka memperbincangkan seks di ruang publik. Misalnya kayak film-filmnya semakin vulgar ya kan. Justru itu yang mempengaruhi kemajuannya. Kalau film semi ya saya tidak tahu ya. Saya juga nggak pernah nonton film semi Pak Kiai. Maksudnya kalau kita nonton, walaupun kita tahu ya, ini sedikit tentang film guys. Maksudnya kan kebanyakan tuh film-film yang beredar barat sih memang kalau film-film kayak gitu. Bukan berarti saya sering nonton ya guys ya, enggak. Maksudnya ya ada. Ya cuma tidak. Bahkan filmnya SpongeBob saya disensor. Ya betul. Nggak tahu itu bagian itu masalah kayak gitu disensor juga ya Pak Kiai ya.
Nah, Pak Kiai, setelah berarti inti dari percakapan kita tadi yang pertanyaan ketiga ya, seharusnya kita sebagai seorang orang Asia lah. Dipanggil Kiai dulu. Disclaimer ini, aduh. Oh iya ya. Bahaya kalau kawan-kawan. Dia ini saya panggil, nggak mau dipanggil bro juga sih saudara, dia mau dipanggil kawan masalahnya. Jadi kawan Haidir ini mengatakan bahwa menurut dia, karena dia adalah orang timur, dalam artian timur Asia ya, dia menganggap tidak lazim ya. Iya. Tidak lazim. Dan menurut El-Feki itu lazim. Walaupun kita berbicara, ketika kita tidak berbicara tentang seks kita di muka publik atau di publik lah mungkin, itu menandakan ketertutupan kita dan kita terbelakang. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Pak Kiai. Tidak ada kata terbelakang sih. Ya, maksudnya kayak mengarah ke situ atau tertutupnya mungkin dia. Ya. Kayak gitulah maksudnya. Namun menurut Pak Kiai, menurut Haidir lagi nih, apakah buku ini bisa, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, impact dari buku ini sih sebenarnya apa? Ketika kita teman-teman baca mungkin atau teman-teman viewer lihat atau dari penjelasan Pak Kiai, poin-poin positif dan negatif dari buku ini apa? Ya positifnya buku ini kaya sekali dengan data-data lapangan dan data-data literatur tentang perbincangan tentang seksualitas, khususnya hubungannya dengan Islam. Makanya ada hijab di situ kan. Karena kita juga kalau kita karena menganggap tadi ya, Islam itu apa ya? Kalau saya mengatakan bahwa tradisi ketimuran kita itu yang membatasi kita, itu menjadi batas kita untuk berbicara seks di muka publik. Islam juga seperti itu. Justru dalam kajian-kajian Islam, seks itu menjadi sesuatu yang sangat tabu untuk diperbincangkan sebenarnya. Makanya hanya sedikit sekali buku yang dikutip oleh El-Feki di sini yang berkaitan tentang Islam, misalnya kayak Sexuality in Islam, itu sedikit gitu. Oke, guys, berarti ini Pak Kiai sudah memberikan beberapa step-step poin penting ya. Ibaratnya ini kita bedah buku, tapi kita bedah bukunya bukan terlalu singkat juga, tapi karena persoalan durasi dan poin-poin pentingnya kayak gitu ya Pak Kiai ya. Bahwa buku ini bercerita bukan tentang dunia Arab itu suka melakukan seperti itu dalam tanda kutip. Iya dong. Melainkan ini data lapangan yang didapat oleh El-Feki, pengalaman 5 tahun meneliti. Menurut saya sih buku ini banyak sinkronisasinya juga. Satu, permasalahan gender dibahas juga di dalam. Terus yang kedua adalah kesehatan seksual, semua dibahas di sini. Semua ada di dalam semua. Ada. Jadi teman-teman perlawanan perempuan, itu ada semua di sini. Jadi bagaimana sebenarnya buku ini sangat kompleks, tidak hanya memperbincangkan tentang seks atau kamar tidurnya orang Arab saja, bukan itu. Tapi ada berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, itu dibicarakan semua dari dalam buku ini. Dan buku ini sangat kaya dengan data-data itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat atau menonton konten kami berdua kali ini dan melihat buku ini ada di Gramedia mungkin atau ada di toko-toko buku lain, jangan segan-segan untuk membeli buku ini ya. Ini malah kita jadi kalau tidak dapat bukunya, mau membaca tapi tidak untuk memiliki, RK House saja. Ke RK House kita kasih menu. Nah, sambil pesan kan, sambil dengar lagu soft, sambil baca buku kan enak tuh kalau di RK House ya, apalagi sore-sore dengan rintik-rintik hujan ya. Kayak tadi sore kan. Sore tidak hujan. Nah, itu guys. Jadi inti dari buku ini sih sebenarnya kalau saya tangkap ya, bahwa buku ini menggambarkan tentang persoalan kompleks ya. Satu dari gender, terus yang kedua adalah kita bicara tentang seks di dunia Arab yang diteliti oleh El-Feki. Dan yang ketiga adalah buku ini mengajarkan kita untuk menilai sesuatu yang mana yang perlu kita bicarakan, mana yang tidak perlu kita bicarakan. Karena kalau kita kalau kita bahas ini lebih dalam dan kalau kita mensinkronkan dengan kehidupan kita di Indonesia, itu agak berat juga guys. Sebenarnya itu menjadi problem sebenarnya. Tetapi karena kita membatasi ruang-ruang lingkup, ruang-ruang orientasi. Buku ini sebenarnya mengajarkan kita
the book by its cover. Betul. Maka Baca dulu. Kita baca langsung ke Arab untuk memastikan. Nah, kayak gitu mungkin ya Pak Kiai ya. Terus terakhir nih, review tentang seks dan hijab gairah intimitas di dunia Arab yang berubah karya Sheran El-Feki. Nilai 1 sampai 10 berapa nih buku? Dari segi apanya? Ya semuanya. Oh, semuanya. Ya menurutnya dari 1 sampai 10 dapat berapa nih buku? Menurut Pak Kiai? Karena saya sangat suka buku-buku antropologi dan ini cara menggambarkannya secara antropologis gitu. Ya 9 lah. 9. Karena 10 adalah milik buku saya sendiri. Oh, saya kira milik buku saya sendiri. Wah. Nah, itu tadi kesimpulan saya, guys. Tapi saya juga pengen minta kesimpulan dari Kakak Haidir sendiri ya buat ngejelasin tentang buku ini. Silakan dikasih mungkin satu kesimpulan tentang buku ini, terus yang kedua adalah closing statement mungkin terkait dengan pembahasan kita kali ini. Itu menyimpulkan, jadi sebagai pembaca saya sudah menyimpulkan tadi sebenarnya tentang inti pemahaman yang saya tangkap dari buku ini adalah El-Feki yang mengatakan bahwa perubahan yang dimaksud El-Feki di sini, dunia Arab yang berubah, itu adalah perbincangan tentang seksualitas yang semakin semakin tabu diperbincangkan di dunia Arab, sementara ada perbandingannya dengan Eropa yang dulu konservatif, gitu. Dan itu berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah tersebut. Ya, itulah. Gitu. Nah, selanjutnya saya baca saja belakangnya itu. Okay. Ini kesimpulannya yang ditulis oleh El-Feki. Baca itu banyak sekali. Masa baik 3 paragraf. Silakan pada dibaca, guys. Durasi lagi, men. Kehidupan seksual masyarakat Arab yang terjalin erat dalam agama dan tradisi, politik dan ekonomi, serta gender dan generasi. Inilah catatan yang sangat personal dan jenaka dari seorang perempuan untuk memahami lebih dalam intimitas masyarakat Arab yang tak lain asal-usulnya sendiri. Seks dan hijab menampilkan informasi terbaru dan segar tentang sejarah seksual di dunia Arab. Dari tabu seks pranikah sampai urusan suami istri di tempat tidur. Dari tulisan hangat terkait seks sampai film porno. Dari perdebatan ihwal pendidikan seks dan aborsi hingga perbincangan perihal single parent tanpa nikah. Dari booming seks sampai komersial sampai perjuangan kaum heteroseksual. Nah, ini ada kata-kata heteroseksualnya. Ada yang tahu heteroseksual? Nanti dibahas segmen selanjutnya, guys. Buku ini sama sekali tidak menceritakan apa yang salah di dunia Arab. Ini yang paling urgent. Paling urgent. Yang perlu dicatat ya. Ia hanya mengisahkan. Ia hanya mengisahkan apa yang benar-benar terjadi. Bagaimana masyarakat Arab mencari solusi atas problem mereka dan pada saat yang bersamaan berusaha mempertahankan kebenaran agama dan budaya mereka. Udah masuk tuh tadi. Berdasarkan riset yang sangat panjang, investigasi penulisnya memberikan hasil yang informatif, mendalam dan menarik tentang isu yang sangat sensitif dan sebagian besar masyarakat masih tabu untuk diperbincangkan oleh masyarakat Arab. Jadi sekian diskusi bincang buku kita pada malam hari ini. Pesan dan kesan dulu baru ditutup. Kalau pesannya ya datang saja, kita ada banyak menu di sini, silakan. Endorse sendiri, guys. Oke. Kalau saya undur pamit. Terima kasih teman-teman sudah menonton kami lagi berdua. Jangan bosan-bosan ya. Soalnya kita nanti banyak diskusi lagi ya, Haidir ya. Banyak diskusi buku lagi. Oke, sekian dari saya. Silakan Kakak Haidir ditutup. Buku yang mau direkomendasikan untuk kita bahas atau ada masukan tentang hasil diskusi atau bincang buku kami tadi, silakan di komen ya. Komen di komentar, kita sharing karena ini murni adalah pendapat kami ya. Pemahaman pribadi kami, jadi kita sangat terbuka untuk dikritik. Asik sekali. Silakan ditutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.